1051 Su Tianmu. Raja Pedang 82. 8 orang yang berdiri di podium kamar dagang Nisang semuanya adalah pengkhianat yang mengkhianati kamar dagang Changlan. Bukankah itu 8 orang dari kamar dagang Changlan? Kapan mereka bergabung dengan kamar dagang Nisang? Para tamu di kamar dagang Nisang semua terkejut ketika mereka melihat 8 orang itu. Mereka memandang kamar dagang Changlan dengan bingung. Trik Nisang Merchant Guild benar-benar menakjubkan. Apa yang ada di dalam kotak giok seharusnya adalah ramuan yang akan dijual hari ini. Sungguh mengerikan membiarkan pengkhianat dari kamar dagang Changlan memperkenalkan ramuan itu. Para tamu dari kamar dagang Nisang semuanya tertawa dan menertawakan lelucon tersebut, sementara orang-orang dari kamar dagang Changlan ingin bergegas dan memotong para pengkhianat itu. Kamar dagang menyelamatkan nyawa mereka di antara mereka. Mereka tidak hanya mengkhianati kamar dagang, tetapi mereka juga pergi ke kamar dagang Nisang untuk berurusan dengan kita, sekelompok binatang buas. Beri makan serigala bermata putih asing, manfaat apa yang diberikan kamar dagang Nisang kepada mereka? Paru-paru Ni Changming dan yang lainnya hampir meleduk karena amarah. Jika pandangan bisa membunuh, 8 orang itu akan mati puluhan ribu kali. Wajah Su Tianmu menjadi gelap saat melihatnya, tapi dia tidak terlalu marah karenanya. Berapa banyak pengkhianat yang bisa membuat mereka kehilangan muka? Terlalu banyak berpikir. Botol ramuan ini adalah ramuan pertama yang akan saya jual hari ini. Hanya ada satu di dunia, yang disebut ramuan naga patah. Ini adalah ramuan kelas 7 yang dapat mencegah cedera dan penyebaran racun. Upayakan untuk perawatan emas. Waktunya. 8 pengkhianat menghadapi tatapan marah semua orang di kamar dagang Changlan tanpa mengubah ekspresi mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan sebotol ramuan dari kotak giok dan memperkenalkannya. Ketika para tamu mendengar pengenalan obat mujarab, mereka semua menatap tajam ke arahnya. Meskipun jamu pemecah naga bukanlah obat suci untuk penyembuhan, itu lebih baik daripada obat suci untuk menyelamatkan nyawa. Jamu pemecah naga tidak hanya dapat membeli waktu perawatan yang berharga, tetapi juga menghentikan kerugian waktu selama pertempuran, dan bahkan mencapai serangan balik. Berapa harga jamu naga rusak? Aku ingin sebotol. Saya ingin membeli 10 botol. Segera, orang-orang bergegas untuk membelinya, dan banyak orang yang pergi ke kamar dagang Changlan segera berlari kembali. Melihat reaksi semua orang, Nisang mengangguk puas dan memandang Su Tianmu dengan provokatif. Ini adalah dasar dari kamar dagang mereka. Lalu bagaimana jika ada dukungan dari kuil dan Wang? Sejauh ini, saya hanya memberi Anda seorang alkemis. Apa yang bisa diubah? Kekuatan manakah yang tidak memiliki sedikit alkemis? Sebagai tempat suci untuk alkimia, kuil dan Wang harus memperhitungkan perasaan banyak kekuatan. Hal ini ditakdirkan untuk membuat kuil dan Wang tidak dapat memberikan kenyamanan tanpa batas kepada kamar dagang Changlan adapun bantuan penuh dalam ramuan, bahkan lebih sulit lagi. Kuil dan Wang sendiri memiliki begitu banyak orang yang harus diberi makan, yang membutuhkan banyak sumber daya. Terlebih lagi, kuil dan Wang tidak membuat keputusan akhir sendirian. Yang paling bisa dilakukan adalah menjual lebih banyak ramuan ke kamar dagang Changlan, tapi begitulah bisnis, dan itu juga dan Wang. Itu diproduksi oleh kuil, mengapa orang lain tidak pergi ke kuil dan Wang untuk membelinya tetapi pergi ke kamar dagang Changlan untuk membelinya? Dukungan kuil dan Wang terbatas, lagi pula Anda tetap harus mengandalkan diri sendiri. Botol ramuan kedua adalah ramuan kosong. Kamar dagang Nisang tidak menyetujui transaksi tersebut, mereka juga tidak menyebutkan harganya. Sebaliknya, mereka terus mengumumkan ramuan kedua dan terus menciptakan momentum. Semua orang pasti tahu tentang kenari kristal warna-warni keluarga Pan. Efek jamu roh langit hampir sama dengan kenari kristal warna-warni. Jamu roh void adalah ramuan kelas 7 yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi di bawah alam spiritual dan membawa orang ke kondisi halus. Jamu ini memiliki efek ajaib dalam memahami seni bela diri dan keterampilan tempur. Ramuan langka dan luar biasa lainnya. Kenari kristal warna-warni Pan sangat langka sehingga Anda bahkan tidak bisa membelinya. Sekarang ada jamu roh langit sebagai penggantinya. Apa yang sebelumnya tidak bisa Anda nikmati, sekarang bisa dinikmati. Dengan jamu jiwa langit, mengapa keluarga Pan begitu bangga? Presiden Nisang, berapa harga jamu roh langit? Saya ingin membeli 10 botol. Klan kami membutuhkan jamu halus dalam jumlah besar, Presiden Nisang,
tolong segera ajukan penawaran. Antusiasme para tamu untuk membeli kembali tinggi, dan mereka semua memohon kepada Asosiasi Pedagang Nisang agar segera menawar mereka untuk melakukan pembelian. Nisang semakin puas saat melihat reaksi mereka. Baru kemudian 2 jenis ramuan muncul. Ketika ke-8 jenis ramuan diumumkan, semua orang menjadi gila. Changlan, raja dan mengerutkan kening saat dia melihat kamar dagang Nisang menghasilkan semua jenis ramuan yang sangat efektif dan langka di dunia. Dia menoleh untuk melihat ke arah Su Tianmu dukungan, dia mungkin tidak bisa mengalahkan kamar dagang. Kuil dan Wang mereka bisa menghasilkan ramuan yang bisa bersaing dengan Nisang Merchant Guild, tapi itu juga yang menjadi dasar kelangsungan kuil dan Wang mereka. Tidak mungkin memberikannya kepada Su Tianmu, dan kalaupun dijual, hanya bisa dijual dengan jumlah yang sangat kecil. Senior dan King, tidak perlu khawatir, aku punya rencana yang cerdas, kata Su Tianmu dengan tenang. Dia sudah membuat persiapan yang cukup, tapi sekarang Dan King ada di sini, dia bisa menghemat lebih banyak energi dan tidak perlu mengambil risiko yang begitu besar. Raja Alkimia Senior, selanjutnya aku ingin bantuanmu. Dan Wanggang masih memikirkan dari mana Su Tianmu mendapatkan kepercayaan itu. Dia tercengang saat mendengar ini dan memintanya untuk membantu. Bagaimana dia bisa membantu? Dia tidak membawa banyak ramuan. Bahkan jika ramuan yang dia bawa dikeluarkan, ramuan itu tidak akan mampu bersaing dengan ramuan dari kamar dagang Nisang, atau tidak akan banyak berpengaruh. Tidak peduli seberapa tinggi level ramuannya, jika tidak dapat dimurnikan, 1 atau 2 jamu saja tidak akan berpengaruh. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Apakah Anda meminta saya untuk membantu Anda menyempurnakan ramuan itu? Raja dan bercanda, dan ketika dia selesai berbicara, Su Tianmu mengangguk, dan senyuman di wajahnya membeku. Kamu, Raja Alkimia memelototi Su Tianmu, apakah kamu benar-benar berani membiarkan dia membuat alkimia? Beraninya kamu berpikir. Changlan, kamu mungkin belum tahu kalau kuil dan Wang, sebagai tempat suci alkimia, adalah posisi netral. Untuk bisa melakukan ini, aku sudah, dan Wang harus menjelaskan kesulitannya kepada Su Tianmu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, beberapa resep jamu muncul di depannya. Apa ini? Raja dan tercengang. Ketiga jenis ramuan ini telah diturunkan dari zaman kuno. Namun, kualitasnya terlalu tinggi dan saya tidak dapat memperbaikinya untuk saat ini. Saya hanya bisa berharap Raja Alkimia dapat membuat ramuan ini muncul kembali di dunia. Resep ramuan kuno. Mata Raja dan langsung tegak, dan tenggorokannya bergulung dengan susah payah. Apakah itu semua ramuan bermutu tinggi? Suaranya bergetar saat dia bertanya. Su Tianmu mengangguk setuju, dia punya begitu banyak ramuan kuno. Tersesat, hilang baik hati. Su Tianmu mengangguk lagi. Badan Raja Alkimia terguncang, dan dia tidak bisa mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Formula alkimia kuno masih hilang, dan ketertarikannya padanya sangat fatal. Bisakah orang-orang saat ini menggunakannya? Namun masalah terbesarnya adalah apakah ramuan tersebut dapat digunakan. Ada terlalu banyak ramuan kuno yang tidak dapat digunakan oleh orang-orang saat ini kecuali mereka menghabiskan seluruh upaya untuk menelitinya. Tetapi jika Anda ingin meneliti ramuan kuno kelas 1 menjadi sesuatu yang dapat digunakan oleh masyarakat masa kini, tingkat kesulitannya cukup tinggi sehingga menyulitkan masyarakat untuk menggunakannya. Berhasil. Begitu Su Tianmu membuka mulutnya, matanya bersinar, dan resep jamu sudah ada di tangan Raja Jamu. Changlan, kuil dan Wang adalah posisi netral, tapi aku tidak. Bantuanmu ditentukan oleh bantuanku. Melihat Raja dan yang berbicara dengan benar, Su Tianmu tersenyum, posisinya. Di depan bayi itu, tidak ada apa-apa. Changlan, kamu seharusnya menyiapkan banyak ramuan, kan? Raja dan dengan bersemangat memasukkan ramuan itu dengan hati-hati ke dalam tas penyimpanannya dan bertanya. Saya telah menyiapkan 9 jenis. Su Tianmu mengangguk. Selama 2 hari pengasingan, dia menemukan 6 ramuan bagus yang cocok untuk orang-orang hari ini. Bagaimana jika dibandingkan dengan Nisang Merchant Guild? Raja Alkimia sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, karena dia sangat siap, ramuan macam apa yang kamu ingin dia bantu perbaiki. Ada yang jauh lebih baik dari ini. Raja Alkimia bingung. Jika dia begitu percaya diri, mengapa dia membutuhkan bantuannya dalam menyempurnakan ramuan itu? Saya membutuhkan Raja Alkimia Senior untuk membantu saya menyempurnakan ramuan yang luar biasa.
Hari ini, saya tidak hanya ingin mengalahkan kamar dagang Nisang sepenuhnya, tetapi saya juga ingin menjadi terkenal di seluruh Huangjiang dan bahkan Xuanjiang. Raja dan terkejut dan memandang Su Tianmu dengan heran. Kamar dagang baru-baru saja dimulai. Kekuatannya hanya sedikit, tetapi ambisinya begitu besar. Ramuan macam apa itu? Monster seperti Changlan pasti tidak akan memainkan kartunya seperti rutinitas biasanya. Raja dan telah siap secara mental untuk itu dan dengan cepat beradaptasi dengannya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat ingin tahu tentang ramuan mengejutkan apa yang bisa dihasilkan Su Tianmu. 9 baris ramuan spiritual. Su Tianmu berbicara sambil tersenyum tipis, dan Raja Alkimia segera mengerutkan kening. Nama ramuan itu sepertinya agak familiar, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, Su Tianmu akan segera menjelaskan obat mujarab kepadanya, jadi mengapa repot-repot memikirkannya? Apa efeknya? Jamu yang mengandung roh 3 butir dapat membantu Anda menerobos alam di bawah alam spiritual tingkat menengah. 6 tanda yang mengandung jamu spiritual dapat membantu orang-orang di bawah alam transformasi roh untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. 9 garis dapat memungkinkan alam transformasi roh menerobos alam. Raja dan terkejut setelah mendengar kata-kata Su Tianmu, lalu matanya membelalak dan dia tersentak kaget. Semacam obat mujarab yang menembus alam persilangan roh dan alam transformasi roh. Efek obat mujarab bisa disebut tidak normal. Itu memang 9 tanda yang mengandung jamu spiritual yang hilang. Cara alkimia kuno sangat menakjubkan, Raja Alkimia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, mungkin hanya alkemis kuno yang bisa menciptakan ramuan ajaib seperti itu. Dan ramuan ini hanya bisa diminum sekali seumur hidup. Setelah mendengar ini, Raja Jamu pertama kali merasa bahwa jamu Yunling 9 pola tidak dapat menghasilkan efek yang terlalu besar. Meskipun efeknya terdengar kuat, jamu ini memiliki batasan yang sama dengan jamu terobosan lainnya, yang berarti jamu tersebut tidak akan terlalu populer. Bukan tanpa alasan dan Fang hilang. Namun sesaat kemudian, dia berubah pikiran sepenuhnya. Kalau begitu ramuan ini bisa dipesan di muka. Raja ramuan itu tiba-tiba berdiri. Kata-kata Su Tianmu barusan jelas mewakili peluang bisnis yang besar. Su Tianmu tersenyum ringan dan mengangguk. Seperti yang diharapkan dari Raja Jamu, dia mengerti apa arti jamu 9 tanda Yunling dengan begitu cepat. Ini dapat digunakan di alam penyeberangan spiritual dan alam transformasi spiritual, jadi tidak ada yang akan membeli baris ketiga atau ke-6, tetapi hanya memilih 9 baris. Sangat sulit untuk menerobos bidang transformasi spiritual. Tidak ada yang bisa menolak godaan ini, dan Anda dapat menggunakan ini untuk mengembangkan model yang telah ditentukan dan mengumpulkan banyak kekayaan dalam waktu singkat. Pil King berbicara tentang berbagai manfaat penerapan Jiwen Yunling Pil dalam bisnis. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Su Tianmu dan tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. Klik instan dan lakukan reservasi tentu saja. Tidak ada kultivator yang dapat menolak untuk menerobos alam di alam roh transformasi. Selama berada di bawah alam roh sejati, tidak peduli berapa lama waktu reservasi dan berapa banyak uang yang dikeluarkan, dia tetap bersedia melakukannya. Changlan, kamu benar-benar seorang jenius dalam bisnis. Raja dan menghela nafas lagi. Siapa sangka seorang alkemis jenius bisa memiliki kecerdasan bisnis seperti itu. Butuh banyak pemikiran untuk mewujudkannya, kata Su Tianmu dengan rendah hati. Dia sudah memikirkan metode ini sejak lama. Hanya metode ini yang dapat membuat kamar dagang berkembang pesat. Raja dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika kamu bisa mendapatkan ide yang bagus, apakah kamu peduli berapa banyak waktu yang diperlukan untuk memikirkannya? Di seberangnya, kamar dagang Nisang telah mengumumkan 8 ramuan baru, membuat para tamu di dalam dan di luar panggung bersemangat, hampir gila. Bahkan Penatua Zhou dan Ming Jiajing tidak bisa duduk diam. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan 8 jenis ramuan itu, mereka masih dapat membawa bisnis ini kembali ke klan dan memberikan kontribusi yang besar kepada klan tersebut. Memikirkan hal ini, Penatua Zhou segera berdiri dan hendak pergi untuk membahas kerja sama dengan pedagang Nisang, tetapi sebelum dia dapat mengambil langkah maju, dia melihat 9 tiang muncul dari tengah platform upacara. Silinder, 9 akar. Penatua Zhou melirik ke podium di seberangnya, hatinya bergerak, dan dia duduk kembali karena kesalahan yang aneh. Para tamu yang terhormat, hari ini saya akan menjual ramuan baru,
yang masing-masing tidak tersedia di pasaran dan telah hilang selama puluhan ribu tahun. Ni Changming dan yang lainnya berjalan ke tengah podium dan berbicara dengan keras. Tidak peduli seberapa sibuknya kamar dagang Nisang, mereka mulai mempromosikan ramuan mereka sendiri. Jenis pertama ini disebut jamu Huagang. Huagang dan para tamu yang menginap di sini semuanya bingung ketika mendengar ini. Bahkan Raja Jamu pun mengerutkan kening. Butuh beberapa saat untuk mengingat jenis jamu Huagang pil itu. Jamu Huagang. Bukankah jamu ini telah hilang selama 100.000 tahun? Setelah Raja Jamu tiba-tiba teringat, dia menoleh untuk melihat Su Tianmu. Su Tianmu mengangguk sambil tersenyum, ini baru permulaan. Hei, nak. Raja dan menarik janggutnya karena terkejut. Dia benar-benar terkejut di setiap kesempatan. Terlepas dari efek terobosan Huagang dan, itu tidak sebaik Jiwen Yunling dan dalam arti lain jamu Jiwen Yunling. Jamu Huagang, ramuan kuno kelas 5, dirancang khusus untuk dikonsumsi oleh mereka yang berada di bawah alam Nayuan. Jamu ini dapat sangat meningkatkan kecepatan transformasi energi menjadi gang, dan dapat sangat meningkatkan budidaya dan kekuatan tempur mereka yang berada di bawah alam Nayuan. Alam Nayuan. Setelah mendengar perkenalan Ni Changming, para tamu di dalam dan di luar panggung semuanya terkejut. Ini benar-benar jamu yang telah hilang selama 100.000 tahun, dan efeknya persis seperti yang tercatat di buku kuno. Jamu Huagang adalah jamu kuno langka yang dapat diminum secara langsung. Jamu ini memperhitungkan kultivasi dan pertarungan. Sangat cocok untuk diminum oleh junior. Dan tidak ada batasan besar dalam konsumsi Huagang dan. Jika kita bisa membelinya dalam jumlah banyak, kekuatan junior kita akan meningkat pesat. Perhatian para tamu sepenuhnya tertuju kembali, dan mereka semua sangat bersemangat. Meski grade Huagang dan tidak tinggi, namun efeknya ampuh banget dan harganya pasti lebih terjangkau. Semakin tinggi ramuannya, semakin baik. Lagi pula, hanya ada beberapa ahli top. Bagi semua pihak, yang lebih penting adalah mengembangkan kekuatan yang efektif, dan Huagang dan adalah salah satu pilihan terbaik. Wakil Presiden, berapa harga jamu Huagang? Klan saya ingin 10.000 jamu. Presiden Changlan, mohon sebutkan harganya. Klan kami membeli dalam jumlah besar. Sontak para tamu yang menginap di sini pun begitu antusias untuk membeli bahkan sampai berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama. Tidak ada orang yang geblek. Siapapun yang bisa membeli lebih banyak jamu transformasi dapat membuat generasi muda tumbuh lebih cepat, membuat keluarga atau klan lebih kuat dan memiliki masa depan yang lebih luas. Ni Changming dan 3 lainnya saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Ramuan pertama menimbulkan respons yang sangat besar, tetapi ada 8 ramuan lagi yang menyusul. Namun seperti kamar dagang Nisang, mereka tidak menanggapi permintaan pembelian atau penawaran. Sebaliknya, mereka memperkenalkan obat mujarab kedua. Ramuan kedua disebut Nayuan Dan, ramuan kuno kelas 7. Nayuan Dan. Mendengarkan kata-kata Deng Surong, semua tamu mengerutkan kening. Nama ramuan itu familiar namun asing. Jamu Nayuan dirancang khusus untuk budidaya alam Nayuan. Jamu ini dapat membantu orang membawa lebih banyak vitalitas, dan dapat memperluas volume penyerapan vitalitas langit dan bumi suatu pihak selama pertempuran. Setelah perkenalan Deng Surong, terjadi keributan besar di antara penonton. Bukankah ini sebanding dengan Nayuan Su? Hanya mutiara Nayuan yang bisa memperluas ukuran dunia, tapi jamu Nayuan ini juga bisa melakukannya. Mempercepat kultivasi Anda adalah masalah sepele. Apakah Anda dapat menyerap lebih banyak vitalitas langit dan bumi selama pertempuran secara langsung menentukan hidup atau mati? Ini hanyalah obat suci yang harus dimiliki untuk alam Nayuan. Jamu pemecah naga dari persekutuan pedagang Nisang lebih lemah dari jamu Nayuan. Para tamu semua tergila-gila dengan hal itu. Bagi semua kekuatan besar di Huangjiang, alam Nayuan Tianjiao adalah andalan mereka. Itu adalah alam yang membutuhkan budidaya paling kuat dan juga memiliki kualitas tertinggi dan jumlah Tianjiao terbesar. Jika Huagang dan dapat mengembangkan lebih banyak orang jenius dan membuat mereka tumbuh lebih cepat, maka Nayuan dan adalah jimat penyelamat nyawa bagi talenta inti. Kamar dagang Changlan, berapa harga Nayuan dan? Cepat, cepat tawar. Saya pasti akan membeli Nayuan dan, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Presiden Changlan, sebanyak Nayuan dan yang Anda miliki, saya akan membeli semuanya.
Semua tamu benar-benar gila dan bahkan ingin segera naik ke panggung untuk mengambilnya. Mereka bertiga, Ni Changming, semuanya ketakutan oleh kegilaan para tamu, dan kemudian senyuman di wajah mereka menjadi lebih cerah. Pemandangan ini bahkan lebih buruk daripada yang terjadi di kamar dagang Nisang. Semuanya, harap bersabar. Ada 7 jenis ramuan yang akan datang nanti. Harap tunggu sementara kami memperkenalkannya satu persatu. Ni Changming berbicara dengan keras, dan suaranya begitu tajam sehingga setiap tamu dapat mendengarnya dengan jelas. Para tamu gila perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian menatap ke 7 kotak batu giok yang tidak diperkenalkan seperti serigala dan harimau. 2 jenis ramuan pertama sangat kuat, dan 7 jenis ramuan berikutnya mungkin di luar imajinasi mereka. Ramuan ketiga disebut jamu keinginan ekstrim, yang dapat meningkatkan kemampuan pria dan meningkatkan pesona wanita. Seng Xiaoyong memperkenalkan ramuan ketiga. Setelah mendengar efek dari ramuan tersebut, para tamu dengan cepat menjadi kecewa. Mereka mengira ramuan ketiga juga efektif, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu hanya ramuan yang meningkatkan kemampuan. Orang-orang yang hadir tidak rendah dalam budidaya, kecuali kenyataan bahwa benda itu hancur total, pada dasarnya tidak ada masalah dengan kemampuan mereka. Sedangkan bagi wanita, tidak perlu bagi mereka yang belum berlatih Meigong, dan tidak ada kebutuhan bagi mereka yang telah berlatih Meigong. Melihat reaksi semua orang yang membosankan dan kecewa, Seng Xiaoyong hanya tersenyum percaya diri. Jika jamu keinginan ekstrim benar-benar sesederhana itu, jamu itu tidak akan dijual hari ini sebagai jamu untuk melawan kamar dagang Nisang. Jamu keinginan ekstrim bermanfaat untuk kultivasi ganda. Jika pria dan wanita meminum jamu keinginan ekstrim, mereka dapat mencapai efek kultivasi ganda bahkan jika mereka belum berlatih kultivasi ganda. Para tamu tercengang ketika mendengarnya, dan kemudian mata mereka berbinar. Apakah ini berarti Anda dapat melakukan kultivasi ganda tanpa berlatih teknik kultivasi ganda? Kalau begitu jamu ini sangat menarik. Teknik kultivasi ganda jarang dan sulit untuk dipraktikkan. Bahkan lebih sulit lagi untuk mencapai kultivasi ganda formal. Jamu keinginan ekstrim ini menghemat banyak tenaga. Hei, saya memiliki 8 kultivator ganda. Awalnya, ini agak berlebihan, dan efek dari kultivator ganda tidak terlihat jelas. Jika saya memiliki jamu keinginan ekstrim ini, banyak lelaki tua di antara para tamu menjadi bersemangat. Selama mereka tidak berhati murni dan membujang, tidak ada seorang pun yang memiliki sedikit sahabat Tao. Namun waktu membuat orang menjadi tua, meskipun mereka telah berkultivasi ke alam spiritual, menghadapi beberapa sahabat Tao, itu akan tetap sama. Dan begitu jamu keinginan ekstrim keluar, tidak hanya menyelesaikan masalah kemampuan, tetapi juga menyelesaikan masalah kultivasi. Belum lagi lelaki tua itu, bahkan perempuan tua pun menjadi heboh. Dengan status dan kekuatan mereka, tidak ada yang membesarkan beberapa pemuda. Setelah meminum jamu keinginan ekstrim, masalah kultivasi teratasi. Mereka bahagia, dan mereka juga memperoleh martabat. Waktu juga membuat orang menjadi tua. Wanita tua mana yang tidak tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa para pria muda itu selalu berusaha menyenangkan mereka, tetapi dengan jamu keinginan ekstrim, itu benar-benar berbeda pasti bekerja keras. Berapa harga jamu keinginan ekstrim? Ahem, saya ingin membeli beberapa botol untuk digunakan kembali. Saya ingin tahu berapa harga yang akan dikenakan pedagang Anda dan berapa banyak stok yang Anda miliki. Dibandingkan dengan jamu Huagang dan jamu Nayuan, para tamu Jiyudan lebih malu untuk memintanya, namun meski begitu, dapat diperkirakan bahwa jamu Huagang dan Nayuan dan mungkin tidak akan mampu menjual lebih banyak dari Jiyudan. Jamu keinginan ekstrim tersedia untuk semua pria, wanita, tua dan muda. Juga tanpa memberikan harga atau menjawab pertanyaan apapun, dia kemudian memperkenalkan ramuan keempat. Di sisi lain, kamar dagang Nisang melakukan pemogokan saat keadaan sedang panas dan mulai mengumumkan harga dan mengadopsi pembatasan pembelian. Tetapi dibandingkan sebelumnya, mereka masih tertahan. Mereka hanya berani mengatakan bahwa mereka yang tidak berbisnis dengan kamar dagang Changlan dapat membeli lebih banyak ramuan. Lagi pula, mereka ingin memberi wajah pada kuil dan Wang dan tidak berani melakukannya ada yang salah. Nisang menyaksikan para tamu bergegas membeli dengan sangat antusias. Masing-masing dari mereka mengeluarkan banyak batu yuan dan bahkan batu roh untuk membeli ramuan.
Senyuman di wajahnya menjadi semakin populer hanya kamar dagang Changlan yang kecil. Bahkan jika kamar dagang kelas 2 yang sama datang, mereka tetap akan dipukuli hingga dipermalukan. Tapi sebelum dia bisa bahagia lama-lama, senyuman di wajahnya benar-benar hilang. Saya melihat jumlah tamu di bawah meja resepsionis berkurang dengan cepat, dan dalam waktu singkat jumlahnya kurang dari setengahnya. Ketika dia mendongak, dia melihat bahwa semua tamu yang telah mereka bawa pulang dengan susah payah telah pergi ke kamar dagang Changlan. Presiden, kamar dagang Changlan juga menjual ramuan. Mereka sebenarnya menjual 9 jenis ramuan, satu lebih banyak dari kita. Wajah Nisang menjadi gelap setelah mendengarkan kata-kata bawahannya. Dia tidak buta, jadi kamu tidak perlu berbicara omong kosong di depannya. Katakan padaku jenis ramuan apa yang mereka jual, apa efeknya, dan berapa harga jualnya. Nisang berbicara dengan suara yang dalam, dengan kemarahan yang sangat besar di setiap kata. Dia akan memenangkan permainan, bagaimana dia bisa kalah lagi. Tepat ketika mereka hendak memeriksa ramuan yang dijual oleh kamar dagang Changlan, mereka melihat para tamu yang telah memesan ramuan dari pihak mereka bergegas ke kamar dagang Changlan. Ternyata jamu Huagang yang sudah hilang 100.000 tahun. Sebenarnya saya pesan jamu itu di sini. Saya memang pantas mati. Itu semua ramuan kuno yang sudah lama hilang. Gan, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kutu kupret, ini semua kesalahan kamar dagang Nisang. Jika aku tidak bisa memesan ramuan dari kamar dagang Changlan, aku belum selesai dengan mereka. Ramuan sampah apa yang menyita begitu banyak waktuku? Cepat, kembalikan semua ramuannya dan pesan ramuan dari kamar dagang Changlan. Melihat para tamu yang memesan ramuan mereka berteriak dengan marah, dan bahkan membatalkan pesanan mereka demi menyenangkan kamar dagang Changlan, Nisang dan yang lainnya langsung bingung. Apakah ramuan kamar dagang Changlan benar-benar lebih baik dari mereka? Apakah itu semua ramuan kuno? Seorang wakil presiden bergumam tak percaya. Hanya ada sedikit ramuan kuno yang bisa diminum oleh para praktisi sekarang. Bagaimana kamar dagang Changlan bisa menghasilkan begitu banyak ramuan kuno yang bisa diminum sekaligus? Bagaimana mereka melakukannya? Tak seorang pun dari kamar dagang Nisang dapat mengetahui bagaimana kamar dagang Changlan dapat memiliki fondasi yang kuat ketika pendahulunya hanyalah 3 kamar dagang tingkat rendah. Ni Changming dan yang lainnya tidak bisa menemukan ramuan yang bagus. Itu pasti karena Changlan. Ya, itu pasti dia. Orang-orang dari kamar dagang Nisang satu demi satu memahami bahwa mungkin saja Changlan yang menemukan jamu ini. Latar belakang Changlan jelas tidak sederhana. Pantas saja Kuil dan Wang ingin menunjukkan kebaikannya. Sekarang mereka mengerti sepenuhnya bahwa mereka meremehkan kemampuan dan latar belakang Changlan jelas di luar imajinasi mereka. Pergi dan periksa. Tapi Nisang tidak terlalu peduli, dia hanya tahu bahwa dia tidak akan kalah. Dia ingin segera tahu jenis jamu apa yang dijual kamar dagang Changlan. Jarak antara kedua pihak tidak jauh, dan orang-orang dari kamar dagang Nisang dengan cepat menemukan 8 jenis ramuan yang dijual oleh kamar dagang Changlan. Setelah mendengar ini, wajah Nisang menjadi pucat. Tidak peduli obat mujarab apapun yang dijual kamar dagang Changlan, efeknya jauh lebih baik daripada obat mujarab yang mereka jual. Kekalahan sudah diputuskan. Bukankah ada 9 jenis obat mujarab? Obat mujarab apa yang ada di sana? Di saat kebingungan, Nisang melihat kotak giok di kolom ke-9 di mimbar di seberangnya. Obat mujarab macam apa yang ke-9? Presiden, ramuan ke-9 belum diumumkan oleh kamar dagang Changlan. Wakil presiden di samping segera menjawab, melihat kolom ke-9 di mimbar di seberangnya. Dia juga bingung kotaknya juga sekarang sudah diletakkan di atas meja, mengapa kamar dagang Changlan tidak mengumumkannya. Presiden, mungkinkah kamar dagang Changlan mempermainkan Anda? Wakil presiden berpikir sejenak dan kemudian mendengus dengan wajah cemberut. Mereka menawarkan 8 jenis ramuan untuk dijual, dan kamar dagang Changlan hanya menjual 9. Jelas mereka ingin meningkatkan kuantitasnya. Nisang mendengar ini dan berpikir itu mungkin, tapi setelah memikirkannya beberapa saat, dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Jika Changlan hanya ingin mengungguli kita dalam hal jumlah, dia tidak akan menaruh kotak kosong di atasnya. Wakil presiden mengerutkan kening. Dia tidak hanya ingin melampaui jumlah mereka. Oh, Nisang tiba-tiba mencibir, dengan sedikit mencela diri sendiri, dia mengerti. 8 ramuan pertama mereka telah menghancurkan kita sepenuhnya.
Tidak perlu mengeluarkan ramuan ke-9. Wakil Presiden tercengang ketika mendengar ini, tetapi yang mendekat adalah kemarahan. Jenis obat mujarab ke-9 yang tidak untuk dijual benar-benar merupakan penghinaan bagi mereka. Namun melihat panggung upacara Kadin Changlan hampir penuh, ia hanya marah. Kini mereka tak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan bisnis Kadin Changlan booming dan dicari ribuan orang. Presiden, seorang penjaga toko datang membawa sebuah buku dan ragu-ragu untuk berbicara. Nisang tahu tidak ada kabar baik saat dia melihat tatapannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, katakan. Kamar Dagang Changlan, seperti kami, telah mengadopsi metode pembatasan pembelian, tetapi siapapun yang bekerja sama dengan kamar dagang kami hanya dapat membeli 3 botol sekaligus, jadi 3 botol ramuan apapun dari kamar dagang Changlan cukup untuk 1 orang, tetapi siapapun yang datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut tidak mewakili suatu kekuatan-kekuatan, baik dengan mereka dan kamar dagang Nisang kerjasama bukanlah pilihan yang sulit untuk dibuat. Meskipun Ni Changrao sudah tahu ini akibatnya, dia masih sangat marah hingga dadanya terus naik dan turun. Sebaliknya, dia merasa kedinginan karena dia tidak bisa menahan aura pembunuh yang memancar darinya. Berapa banyak tagihan balik yang telah dilakukan? 90%. Penjaga toko mengatakan angka ini dengan ketakutan, takut Nisang akan memecatnya atau bahkan membunuhnya jika dia tidak bahagia. 90%. Mendengar 2 kata tersebut, wajah wakil presiden menjadi pucat. Jumlah tolak bayar mencapai 90%. Ini bukan hanya kehilangan muka, tapi juga pukulan telak bagi perkembangan kamar dagang. Saat ini, hubungan antara mereka dan kamar dagang Changlan telah terjalin sepenuhnya. Jika kamar dagang Changlan tidak jatuh, mereka tidak akan pernah bisa berbalik. Changlan, aura pembunuh Nisang muncul sepenuhnya. Dia sekarang sangat membenci kata Changlan. Ketika dia mendengar 2 kata ini, dia ingin membunuh seseorang. 2 kali, dia gagal 2 kali, keduanya terkait dengan kata Changlan. Presiden, apa yang harus kita lakukan? Wakil Presiden jelas sedikit panik. Mereka melihat bahwa mereka dapat menyerang kamar dagang kelas 1, tetapi mereka tidak ingin ditindas seperti ini. Presiden, ada yang ingin saya katakan. Cahaya dingin muncul di mata penjaga toko, dan dia memikirkan rencana yang kejam. Menjelaskan, bagaimanapun, kamar dagang Changlan hanyalah kamar dagang kelas 3. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menyimpan begitu banyak resep jamu. Selama mereka menunggu kuil Raja Jamu pergi. Kata penjaga toko sambil menyeka lehernya. Kekuatan kamar dagang Changlan benar-benar tidak ada bandingannya dengan mereka, dan mereka tidak perlu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang. Hanya dengan 1 alam transformasi spiritual, kamar dagang Changlan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika wakil presiden mendengar usulan ini, dia sangat setuju. Dia menoleh ke arah Nisang dan memberi isyarat untuk tidak ragu-ragu lagi. Ketika kamar dagang Changlan menjadi sangat kuat, merekalah yang akan dihancurkan. Nisang juga cukup terharu. Persaingan antar kamar dagang tidak bisa hanya sekedar persaingan bisnis belaka. Pembunuhan dan pemusnahan kamar adalah hal biasa. Sekalipun kamar dagang Changlan mendapat dukungan dari kuil Danwang, selama mereka melakukannya dengan cepat dan kejam cukup, kuil Danwang akan berbalik. Tidak ada gunanya menyelesaikan masalah dengan mereka. Namun setelah berpikir sejenak, Nisang masih menggelengkan kepalanya. Presiden. Wakil presiden cemas. Dia tidak akan kembali ketika kesempatan sudah terlambat. Bersikap bimbang hanya akan merusak kamar dagang. Kami tidak perlu mengambil tindakan. Nisang menggelengkan kepalanya. Setiap pohon seindah Lin Feng akan menghancurkannya. Apakah menurut Anda dengan kekuatan kamar dagang Changlan, Anda dapat melindungi resep jamu itu? Kedua wakil presiden itu tertegun sejenak, lalu mereka tiba-tiba menyadari, ya, mengapa mereka mengambil tindakan terhadap kamar dagang Changlan. Mereka tidak perlu mengambil tindakan, kamar dagang Changlan akan mati karenanya memiliki 8 jenis ramuan yang dijual oleh kamar dagang Changlan semuanya terkait dengan naik turunnya sebuah klan. Tidak mungkin tidak ada yang tertarik. Hanya keluarga 1000 tahun atau klan besar kelas 3 yang bisa musnah kamar dagang Changlan. Semua etika duniawi dan aturan sekuler tidak berpengaruh di hadapan kepentingan yang sangat besar. Kamar dagang Changlan sedang mencari kematian. Untuk mengalahkan kita, dia mengeluarkan semua ramuan bagus ini.
Tidak heran tidak ada yang iri. Jika kamu bunuh diri, kamar dagang Changlan mungkin tidak akan bertahan selama 3 hari. Wakil presiden dan penjaga toko memunculkan senyuman kejam di bibir mereka, dan menoleh untuk melihat upacara kamar dagang Changlan yang semarak, merasa semakin nyaman saat mereka melihatnya. Bukan karena mereka menginginkan nyawa Anda, melainkan karena Anda menempatkan diri Anda di jalan menuju kematian. Di panggung seremonial, Ni Changming dan 3 lainnya sibuk dan bersenang-senang. Mereka belum pernah mengalami adegan semarak dan populer seperti ini sepanjang hidup mereka. Sepertinya mereka sudah melihat momen ketika kamar dagang menjadi yang teratas. Changlan, aku telah hidup bertahun-tahun, kamu benar-benar telah mencerahkanku. Raja dan mengelus jenggotnya, merasa bahagia untuk Su Tianmu. Di usianya yang baru 22 tahun, ia telah menciptakan keajaiban yang sangat besar. Sebagai orang yang optimis dan bertaruh, bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Su Tianmu tersenyum rendah hati, tidak sombong. Bukankah ada 9 jenis ramuan? Apakah ada yang lain? Raja dan melihat ke tiang di panggung upacara dan menyadari ada yang tidak beres, dan bertanya dengan aneh. Saat ini, tampaknya tidak perlu terus menjual ramuan ke-9. Su Tianmu mengangkat bahu. Hanya 8 ramuan yang dibutuhkan untuk sepenuhnya mengalahkan kamar dagang Nisang, dan menjadi terkenal di seluruh Huangjiang tidak akan menjadi masalah. Raja dan mengangguk setuju. Memang benar demikian. Tidak banyak tamu di meja upacara kamar dagang Nisang sekarang. Tidak peduli seberapa baik hubungan dengan kamar dagang Nisang di masa lalu, dia tidak akan berani mengungkapkannya secara terbuka menyinggung kamar dagang Changlan sekarang. Pertarungan demi ketenaran ini dilakukan dengan indah. Namun, seiring bertambahnya usia, dia segera menyadari adanya masalah dan kekhawatiran muncul di wajahnya. Changlan, pohon besar itu menarik angin. Ada begitu banyak resep ramuan yang bagus. Aku khawatir kamu tidak bisa menyimpannya dengan kekuatanmu. Raja dan mengatakannya secara implisit. Dengan kekuatan kamar dagang Changlan saat ini, yang bahkan tidak memiliki alam transformasi spiritual, kemungkinan besar akan mengalami bencana. Su Tianmu memikirkan hal ini ketika dia mengeluarkan 9 jenis ramuan, dan hanya tersenyum ringan. Raja Alkimia Senior, apa yang kamu katakan itu benar, tapi aku tidak mengeluarkan ramuan jenis ke-9, bukan hanya untuk menyelamatkan masalah. Raja Jamu tertegun sejenak, dan tiba-tiba teringat jamu 9 tanda yang mengandung roh yang dikatakan Su Tianmu, tetapi tidak ada jamu 9 tanda yang mengandung roh di antara 8 jenis ramuan itu, dan dia segera memahami tujuan Su Tianmu. Changlan, kamu benar-benar menginginkannya. Melihat ekspresi terkejut di mata Raja dan, Su Tianmu tersenyum dan mengangguk. Jamu 9 tanda Yunling adalah rencana cadangannya yang paling penting. Senior dan King, tolong tinggallah bersamaku selama beberapa hari lagi, dan aku harus bekerja lebih keras untukmu. Dia berubah pikiran dan memberikan otoritas penuh kepada Raja Jamu untuk menyempurnakan 9 pola yang mengandung jamu spiritual. Awalnya, dia ingin mengambil risiko menyempurnakannya dengan Raja Alkimia, tetapi harganya akan terlalu tinggi. Tidak peduli seberapa kuat badannya dan seberapa tinggi fondasi jiwanya, dia tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Untungnya, Raja dan dapat membantunya menyelesaikan semua masalahnya. Kamu. Pilking membuka mulutnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah benar-benar jatuh ke dalam perangkap Su Tianmu. Bahkan jika dia belum pernah melihat Ji Wenling dan, dia telah membacanya di buku-buku kuno, tidak terlalu sulit untuk menyempurnakan jamu 9 tanda Yunling. Changlan, haruskah aku mengembalikan ketiga resep jamu itu kepadamu? Raja dan menyadari bahwa dia telah digebleki dan dengan tegas memilih untuk menghentikan kerugian pada waktunya. Oke. Su Tianmu tersenyum tipis. Tapi apakah kamu bersedia? Melihat janji tegas Su Tianmu, Raja Alkimia tidak punya pilihan selain meraih tas penyimpanan, tetapi tangannya mulai gemetar ketika dia mencapai tas penyimpanan. Ini adalah 3 resep ramuan besar kelas 1, resep ramuan kuno yang hilang, dan sekarang ramuan kuno yang dapat digunakan orang. Memikirkan hal ini, hati Raja dan mulai terasa sakit. Orang-orang paling takut kehilangan apa yang telah mereka peroleh, terutama apa yang paling mereka rindukan dalam hidup. Raja Alkimia Senior, selama kamu bisa menjadi alkemis kehormatanku, aku dapat membantumu pulih sepenuhnya dari lukamu.
Su Tianmu dengan percaya diri mengatakan bahwa dia telah banyak memikirkan untuk membentuk kamar dagang. Apa katamu? Raja dan berdiri kaget ketika mendengar ini dan membantunya menyembuhkan luka-lukanya. Apakah dia mendengarnya dengan benar? Luka-lukanya tidak dapat disembuhkan oleh alkemis tingkat 4, dan bahkan seorang ahli medis yang terampil pun tidak dapat berbuat apa-apa. Changlan hanyalah seorang pemuda berusia awal 20-an terkejut. Kamu, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan lukaku? Raja dan bertanya dengan tidak percaya. Su Tianmu mengangguk dengan tegas, membuat Raja dan linglung untuk waktu yang lama. Apakah ada yang berani menipu Raja Alkimia di dunia ini? Mendengar perkataan Su Tianmu, Raja dan tersenyum, memang benar. Namun, masih sulit baginya untuk mempercayai perkataan Su Tianmu, tapi kemudian dia memikirkannya. Kamar dagang baru-baru saja didirikan, jadi sepertinya tidak perlu berbohong padanya. Teman kecil Changlan, kamu benar-benar mengejutkanku di setiap kesempatan. Raja dan tersenyum tak berdaya. Su Tianmu adalah orang pertama yang mampu mengejutkannya berulang kali di usia yang begitu muda. Sekarang dia semakin merasa bahwa mengirim Qi Ye ke kamar dagang Changlan adalah hal yang benar. Tapi kemudian dia menyadari ada yang tidak beres, dan menatap Su Tianmu, teringat kejadian saat mereka pertama kali bertemu. Kamu bisa menyembuhkanku, kenapa kamu tidak memberitahuku terakhir kali? Mustahil keterampilan medis meningkat pesat hanya dalam waktu sebulan, bukan? Su Tianmu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jika dia menyembuhkanmu di kuil Danwang, apakah kamu bersedia banyak membantunya? Membalas budi adalah masalah lain. Saat itu, ketika mereka pertama kali bertemu, dia benar-benar tidak percaya dengan karakter Raja Dan. Melihat senyuman Su Tianmu, Raja Dan langsung mengerti segalanya, menunjuk ke arah Su Tianmu dan mengutuk sambil tersenyum, "Nak. Kamu baik, kamu benar-benar baik." Ternyata dia telah berkomplot melawannya sejak saat itu, dan orang-orang seperti dia yang sudah setengah terkubur di dalam tanah harus menyerah. Senior dan King, apakah kamu ingin memikirkannya? Saya sudah menaiki kapal bajak laut Anda, apakah Anda masih perlu memikirkannya? Raja Dan tersenyum pahit. Su Tianmu lebih banyak tersenyum di wajahnya. Dia berbalik dan melihat Penatua Zhou datang dengan ragu-ragu, jadi dia menghentikan topik pembicaraan. Presiden Changlan, klan kami ingin mencapai kerjasama yang mendalam dengan kamar dagang Anda. Saya ingin tahu apakah Presiden Changlan dapat memberikan beberapa hak istimewa. Bisakah jumlah pembelian ramuan dilonggarkan? Bekerja sama dengan klan kelas 1 adalah sesuatu yang ingin dilakukan oleh kamar dagang besar, tetapi Penatua Zhou tampaknya sangat malu saat ini karena pemandangannya terlalu ramai dan kamar dagang Changlan tidak kekurangan pelanggan cukup antusias sebelumnya, jadi dia masih takut banget ditolak. Penatua Zhou, hasil asosiasi saya terbatas, dan kita harus bersikap adil dan adil. Jika klan Anda tulus bekerja sama dengan saya, mari cari orang lain untuk bernegosiasi. Sikap Su Tianmu acuh tak acuh sangat dicari oleh kekuatan apapun. Jika Penatua Zhou mengembalikan kerja sama ke klan, penghargaan macam apa yang akan diberikan? Penatua Zhou tidak terlalu memikirkannya, tetapi ekspresinya membeku. Apakah karena dia tidak menyukai berat badannya yang kurang? Lalu wajahnya menjadi gelap. Bahkan jika dia hanya seorang penatua biasa, dia tahu dia bekerja untuk siapa. Jika status orang di belakangnya tidak tinggi, mustahil untuk menebusnya dari Penatua Zhang. Presiden Changlan, tetua ini akan menyampaikan niat Anda kepada klan. Melihat sikap tegas Su Tianmu, Penatua Zhou tidak punya pilihan selain mengatakan sesuatu dengan dingin, berbalik dan duduk kembali. Melihat Penatua Zhou tidak berani meninggalkan panggung dengan marah, Su Tianmu sedikit mengangkat bibirnya, melihat ke panggung yang ramai, dia sudah memikirkan rencana lain. Upacara pendirian kamar dagang Changlan dianggap sukses total. Saat matahari terbenam di barat, semua tamu dengan enggan pergi. Memegang banyak ramuan di tangan mereka dan dokumen reservasi tidak cukup, mereka semua ingin membeli keluar dari kamar dagang Changlan. Kamar dagang Nisang sudah lama dibubarkan secara memalukan, namun manajemen senior Nisang tidak lagi marah dan hanya ingin menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Lobi umum. Ni Changming dan 3 orang lainnya dengan penuh semangat membicarakan kemenangan hari ini, air liur mereka beterbangan, dan mereka semua ingin membicarakannya sampai tenggorokan mereka mulai berasap. Presiden, setoran saja sudah lebih dari pendapatan 3 kamar dagang utama kita sebelumnya dalam 20 tahun.
Hanya dengan menjual ramuan yang dipesan, pendapatan kita dalam 50 tahun sebelumnya tidak akan mampu mengejar pendapatan kali ini. Kamar dagang kelas 2 secara umum tidak bisa lagi dibandingkan dengan pendapatan kami. Badan Ni Changming dan ketiganya gemetar. Ini adalah pesona dari 8 ramuan yang hilang, dan ini hanya efek dari beberapa kekuatan di Huangjiang perdagangan akan segera tiba. Ini baru permulaan. Jangan bangga. Tujuan kami adalah Tianjiang dan kamar dagang kelas 1 di Zhongshu. Su Tianmu juga senang saat mendengarnya, tapi dia dengan cepat menahan kegembiraannya, itu pasti akan menimbulkan masalah besar. Ya, itulah yang diajarkan Presiden kepada saya. Ni Changming dan yang lainnya buru-buru menahan kegembiraan mereka dan mengepalkan tangan mereka dengan hormat. Sekarang, mereka sudah sepenuhnya yakin pada Su Tianmu. Ambil 60% pendapatan, rekrut pasukan, dan kembangkan kamar dagang secepat mungkin. Perintah Su Tianmu. Sekarang kamar dagang tidak khawatir tentang landasan pengembangannya, hal yang paling mengkhawatirkan adalah yang kuat. Ya, Ni Changming dan yang lainnya terkejut. 60% dari pendapatan jelas merupakan angka yang sangat besar. Merekrut orang-orang kuat dengan sumber daya keuangan yang mengerikan pasti akan membuat orang-orang kuat di seluruh Huangjiang berbondong-bondong mendatanginya. Senior dan King, tolong. Setelah membiarkan Ni Changming dan yang lainnya turun, Su Tianmu berdiri dan mengundang Dan King. Raja dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, berdiri tanpa daya, dan mengikuti Su Tianmu pergi. Malam itu, Su Tianmu dan Raja Jamu mulai menyempurnakan jamu spiritual 9 tanda, dan pada saat yang sama, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya muncul di luar klub. Masing-masing Ailiners ini memiliki kekuatan terendah di alam penyeberangan roh, dan bahkan ada yang lebih kuat lagi di alam transformasi roh yang tidak dapat dihitung dengan satu tangan. Penatua Zhou tidak mau menjalin kerjasama yang mendalam dengan kamar dagang Changlan, jadi dia tinggal bersama Ming Jiajing di kamar dagang Changlan untuk melihat apakah mereka dapat menemukan peluang. Penatua Zhou, kali ini kami hanya diutus oleh klan untuk melihat-lihat. Memang agak sembrono membicarakan kerjasama yang mendalam sekarang. Anda harus kembali ke klan untuk membahasnya terlebih dahulu. Ming Jiajing menuangkan segelas anggur untuk Penatua Zhou yang duduk di seberangnya dan menasihatinya. Penatua Zhou mengangkat kepalanya dan selesai minum, menatap Ming Jiajing dengan dingin. Ming Jiajing, perhatikan identitasmu, sikumu muncul terlalu dini. Dia baru saja bergabung, tetapi dia hanya tertarik pada kamar dagang Changlan, tidak mempertimbangkan kepentingan klan tersebut, dan dibutakan oleh lemak babi. Penatua Zhou, aku, Ming Jiajing, tidak apa-apa bagimu untuk menyukai Changlan, tetapi kamu harus selalu ingat bahwa kamu adalah anggota klan. Teriak Penatua Zhou dengan marah. Belum ada yang terjadi pada Changlan, dan pikirannya sudah dibanjiri dengan cinta. Ming Jiajing terkejut sesaat, lalu tersenyum acuh tak acuh. Selama dia bisa keluar dari Huangjiang, dia bisa menyukai siapapun. Penatua Zhou memelototi Ming Jiajing dengan kebencian, dan kemudian mulai memikirkan solusi sambil menghela nafas lega. Kamar dagang Changlan telah meluncurkan begitu banyak ramuan langka untuk dijual sekaligus. Jika kita dapat membawanya kembali ke klan, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jangan hanya berdiri di sana dengan geblek, pikirkan cara secepatnya. Aku baik-baik saja, dan itu juga akan baik untukmu. Jika dia bisa mendapatkan pujian sebesar ini, statusnya di klan pasti akan meningkat. Ming Jiajing mengangguk tak berdaya. Mata Penatua Zhou tiba-tiba menjadi dingin. Dia ketakutan dan dia mundur dengan hati-hati. Penatua Zhou melihat keluar pintu dengan cibiran di bibirnya, sepertinya kamar dagang Changlan tidak akan segera mati. Ming Jiajing menghela nafas lega, selama dia tidak ingin menyerangnya, tapi kemudian dia tertegun, dan kemudian matanya membelalak karena terkejut. Penatua Zhou, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamar dagang Changlan akan segera mati? Bagaimana mungkin? Pernahkah Anda melihat betapa populernya kamar dagang Changlan pada siang hari? Penatua Zhou melirik Ming Jiajing, menggelengkan kepalanya sambil mencibir, dan menunjuk ke depannya untuk menggambar setengah lingkaran. Setidaknya ada 50 informan di sekitar sini, setidaknya mereka yang berada di alam penyeberangan spiritual, dan bahkan alam transformasi spiritual. Bahkan jika dia tidak dapat merasakan sedikit pun aura alam transformasi spiritual, dia yakin bahwa di antara informan di sekitar asosiasi,
pasti ada keberadaan alam transformasi spiritual. Tidak kurang dari 50. Ming Jiajing sangat ketakutan hingga jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya ketika dia mendengar ini. Begitu banyak pria kuat yang bisa menghancurkan kekuatan berukuran sedang. Dengan kekuatan kamar dagang Changlan saat ini, rentan terhadap para informan ini. Mereka akan menyerang kamar dagang Changlan. Wajah Ming Jiajing menjadi pucat. Ya, tapi tidak sekarang. Penatua Zhou menggelengkan kepalanya, matanya bersinar terang. Raja dan masih di kamar dagang, dan mereka tidak akan mengambil tindakan. Tapi begitu raja dan pergi, itu akan menjadi akhir dari kamar dagang Changlan. Setelah mengatakan itu, Penatua Zhou mencibir. Adegan ini persis seperti yang ingin dia lihat. Siapa mereka? Mengapa mereka ingin? Ming Jiajing bingung, tetapi saat dia berbicara, dia mengerti bahwa kekuatan apapun di Huangjiang akan tergoda oleh 8 resep ramuan kuno yang hilang kamar dagang Changlan tidak memiliki cukup. Jika Anda menyimpan resep jamu dengan kekuatan Anda, itu hanya akan membawa bencana. Elder Zhou, apakah tidak mungkin? Ming Jiajing memohon dan memandang Elder Zhou, ingin Elder Zhou memikirkan cara. Ia yakin kamar dagang Changlan memiliki potensi mutlak dan tidak ingin menghancurkannya. Tentu saja, dia tidak memikirkan tentang kamar dagang Changlan, tetapi begitu kamar dagang Changlan dihancurkan, dia akan kehilangan kesempatan untuk meninggalkan Huangjiang. Tidak peduli seberapa kuat klan Matahari Terbenam, itu tetap hanya kekuatan di dalam Huangjiang, dan faksi klan tersebut rumit. Dia ingin mengandalkan klan Matahari Terbenam untuk keluar dari Huangjiang selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Penatua Zhou mencibir dengan bangga, menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dengan gembira, dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Ada jalan, tapi aku harus meminta Changlan untuk datang dan memohon padaku untuk berlutut. Segalanya berubah. Saya berani bersikap sombong di hadapannya pada siang hari, tetapi sekarang saya harus berlutut dan memohon padanya. Kamar dagang Nisang, di cabang. Presiden, berita bagus. Seorang tetua bergegas masuk dengan gembira dan melaporkan situasinya kepada Nisang. Asosiasi Umum Kamar Dagang Changlan telah dikelilingi oleh informan dari semua kekuatan besar. Saya memperkirakan begitu raja dan pergi, mereka akan mengambil tindakan. Tidak kurang dari 30 kekuatan yang ingin mengambil tindakan terhadap kamar dagang Changlan. 30 sudah cukup untuk membuat mereka kehilangan sampah. Para tetua gemetar karena kegembiraan. Pada siang hari, mereka ditekan ke tanah dan digosok oleh kamar dagang Changlan. Sekarang mereka akhirnya bisa menonton dari sisi lain dan menghela nafas. Nisang tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengarnya. Itu seperti yang dia harapkan, dan ini adalah akibat dari melawannya. Sayang sekali resep ramuan itu tidak ada di tangan kita. Saya merasa menyesal di dalam hati, tetapi selama kamar dagang Changlan menghilang, akan sangat bermanfaat bagi mereka karena resep ramuan itu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mereka. Kekuatan lain. Raja dan tidak akan bisa tinggal lama di kamar dagang Changlan, jadi kita akan diam-diam menyaksikan bagaimana kamar dagang Changlan dihancurkan. Salah, tidak dibuat seperti ini. Senior dan King, jika kamu menaikkan suhunya sedikit, kamu dapat menghemat banyak waktu. Kenapa kamu begitu geblek? Apa kamu tidak tahu suhunya hanya perlu dinaikkan setengah derajat? Kamu bahkan tidak bisa melakukannya setengah-setengah. Apakah kamu mempelajari keterampilan alkimia dari seekor guguk? Di ruang alkimia, Su Tianmu sangat marah sehingga dia menunjuk ke hidung Raja Alkimia dan mengutuk. Apakah ini hasil dari keterampilan alkimia tiraninya? Ada kesalahan di mana-mana. Raja Alkimia sedang berkonsentrasi untuk menyempurnakan ramuan itu, dan wajahnya menjadi hitam. Dia telah menjadi Raja Alkimia selama bertahun-tahun, dan tidak ada seorang pun yang bisa menudingnya. Hanya ketika dia magang alkimia dia dimarahi oleh tuannya, tetapi tuannya telah mati selama 100 tahun. Raja dan menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menahan amarahnya. Dia benar-benar ingin marah dan ingin menggantung Su Tianmu dan memukulinya, tetapi omelan Su Tianmu adalah intinya, dan dia harus menyerah. Dia hanya bisa mengutuk ibunya dalam hati. Ini jelas merupakan saat yang paling membuat frustrasi baginya untuk membuat alkimia. Kesalahan lagi. Kamu tuli. Apa kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Setengah derajat,
Hanya setengah derajat. Su Tianmu sangat marah saat melihat raja dan melakukan kesalahan yang sama lagi orang geblek. Mereka bilang anak-anak bisa diajar, tapi ini hanyalah kayu busuk yang tidak bisa diukir. Ledukan. Raja dan akhirnya tidak tahan lagi, jadi dia menyerah dan membiarkan apinya membumbung ke langit. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan sempurnakan. Melihat raja dan meneriakinya dengan marah, Su Tianmu tertegun sejenak, menatap mata raja dan yang begitu marah hingga sebesar lonceng, dia tidak bisa menahan untuk menghindari matanya. Tadi, sepertinya omelan itu agak kejam. Tapi apakah dia salah? Dada Su Tianmu membusung dan dia berkata dengan percaya diri, jika saya bisa memperbaikinya, mengapa saya membutuhkan Anda untuk melakukannya? Kamu tidak memiliki ingatan yang panjang, jadi kamu masih mengandalkanku. Raja dan tersedak dan sangat marah hingga menderita luka dalam. Benar-benar tidak tahu malu, tapi menurutnya itu masuk akal. Raja Alkimia memandang Su Tianmu yang percaya diri, dan wajahnya membiru dan ungu karena marah, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Dialah yang setuju membuat alkimia untuk Su Tianmu, dan menjadi alkemis kehormatan kamar dagang Changlan yang paling penting adalah Su Tianmu tidak mengatakan sedikit kesalahan. Tapi dia, Raja Alkimia yang perkasa, terpaksa bergantung pada seorang junior untuk membimbingnya dalam pembuatan alkimia, dan dia harus diarahkan ke hidungnya dan dimarahi. Changlan, apakah kamu pernah menyempurnakan jamu spiritual 9 tanda? Raja Jamu bertanya sambil menarik napas dalam-dalam. Su Tianmu menggelengkan kepalanya, bukan. Raja dan tidak dapat memahaminya. Bagaimana dia bisa mengetahui pengatur suhu setengah derajat dengan baik jika dia tidak menyempurnakannya sebelumnya? Apakah tuanmu sudah menyempurnakannya? Hati Raja Alkimia tergerak dan dia bertanya dengan heran. Su Tianmu mengangguk ragu, biarlah. Melihat konfirmasi Su Tianmu, jakun Raja dan berguling keras, dan dia langsung merasa jauh lebih baik. Aku akan terus menyempurnakan ramuannya. Setelah beberapa saat, Raja Alkimia dengan rajin menyempurnakan ramuan itu. Su Tianmu awalnya sedikit bingung, tetapi setelah beberapa saat dia mengerti apa yang sedang terjadi. Raja Alkimia melakukan ini semua demi muridnya yang berharga. Dia pasti akan menghabiskan waktu mengolah Qiye setelahnya. Keduanya bekerja sama, dan setelah meludahi wajah Raja Alkimia berulang kali, jamu 9 tanda Yunling akhirnya disempurnakan. Puff! Raja Alkimia dengan bersemangat menepuk kuali alkimia, meraih ramuan di tangannya, dan melihat 9 pola naga pada ramuan putih bersih, badannya gemetar karena kegembiraan. Dia akhirnya menyempurnakan ramuan kuno yang telah hilang selama lebih dari 100.000 tahun. Changlan, bisakah jamu ini benar-benar membuat alam transformasi roh mencapai tingkat yang baru? Raja dan bertanya dengan tidak percaya. Dia sendiri berada di alam transformasi spiritual dan tahu betapa sulitnya menerobos alam di alam transformasi spiritual. Senior dan King, kamu akan tahu jika kamu mencobanya, kata Su Tianmu sambil tersenyum. Raja dan merasa lega saat akhirnya melihatnya sebagai manusia. Tangisan senior ini membuatnya merasa nyaman. Tapi ketika dia memikirkannya, dia tertegun dan menatap Su Tianmu. Dia mencobanya. Bagaimana cara mencobanya? Changlan, apa maksudmu membiarkan aku mengambil obat mujarab dan menerobos dunia? Su Tianmu mengangguk mengiyakan, tentu saja. Saya terluka, bagaimana saya bisa menerobos alam? Raja dan sedikit bingung. Luka-lukanya telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan sudah mengancam nyawa. Setelah meminum ramuan ini, bahkan jika kamu terluka, tidak akan ada masalah serius. Menerobos dunia adalah masalah yang biasa. Su Tianmu tersenyum ringan dan mengeluarkan 10 botol ramuan untuk raja dan yang sudah dia persiapkan mereka. Siapa yang akan menjadikan nama Jiwen Yunling dan Raja Dan adalah kandidat yang paling cocok. Raja Dan sedikit terkejut saat melihat 10 botol batu giok, dan menatap Su Tianmu dengan rasa ingin tahu. Setelah menggunakan ramuan ini, semua luka akan sembuh total. Hanya perlu 1 hari untuk menyembuhkan setengahnya. Setelah mendengarkan kata-kata Su Tianmu, Raja Dan menatap matanya yang percaya diri, pupil matanya tiba-tiba menyusut karena terkejut, dan dia menarik napas dalam-dalam. Dapatkah sesuatu yang bahkan tidak dapat dipecahkan oleh seorang alkemis kelas 4 dan ahli pengobatan, dapat dengan mudah diselesaikan oleh seorang pemuda? Dia masih tidak percaya. Ini semua dilakukan oleh tuanku.
Melihat raja dan menolak untuk mempercayainya, Su Tianmu dengan tegas memberikan pujian kepada tuan yang tidak beralasan. Baru pada saat itulah Raja Alkimia mempercayainya. Dia mengangguk dan menerima ramuan itu. Dia duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Changlan, kamu telah menunjukkan kebaikan yang besar kepadaku, dan aku pasti akan membantumu membuat namamu terkenal. Su Tianmu tersenyum ringan dan mengangguk, lalu berbalik dan pergi setelah raja dan memasuki latihan. Presiden, ini tidak baik. Begitu Su Tianmu tiba di lobi, Ni Changming dan dua lainnya datang dengan tergesa-gesa, berkeringat dingin saat berkomunikasi, dan dengan sengaja merendahkan suara mereka, seolah-olah isi komunikasi di antara mereka akan dicuri. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Tidak perlu merahasiakan wilayahmu sendiri. Su Tianmu melambaikan tangannya. Presiden, sudah ada penangkap mata di seluruh asosiasi. Penangkap mata itu setidaknya berada di alam penjelajahan roh, dan bahkan ada di alam transformasi roh. Kata Ni Changming sambil menyeka keringat dingin begitu banyak yang menarik perhatian, ini jelas merupakan bencana. Yang lebih buruk lagi adalah mereka baru menyadari bahwa mereka bahkan tidak dapat mengambil tindakan pencegahan. Melihat tatapan putus asa di mata ketiga orang itu, Su Tianmu hanya tersenyum acuh tak acuh. Apakah semua orang kuat di alam transformasi roh ada di sini untuk bertindak sebagai Ailiners? Dia benar-benar menganggapnya tinggi, tapi itu sangat cocok untuknya. Apa yang kamu takutkan? Raja dan masih di sini, siapa di antara mereka yang berani mengambil tindakan? Melihat Su Tianmu percaya diri, mereka bertiga tersenyum pahit, leluhur kecil, apakah kamu benar-benar geblek atau berpura-pura geblek? Orang-orang yang ada di sini tidak berani mengambil tindakan ketika raja dan ada di sini, tapi apa yang terjadi setelah Dan King pergi? Raja Alkimia tidak bisa menjadi perlindungan seumur hidup mereka kecuali dia bergabung sepenuhnya dengan kamar dagang dan bukan hanya seorang alkemis kehormatan. Turun dan lakukan beberapa pekerjaan. Su Tianmu melambaikan tangannya lusa, Ni Changming dan yang lainnya secara alami akan mengerti. Ni Changming dan yang lainnya membuka mulut dan ragu-ragu untuk berbicara, tetapi pada akhirnya mereka berbalik dan pergi dengan kepala tertunduk. Tunggu sebentar. Su Tianmu tiba-tiba berteriak melalui suara itu. Ni Changming dan tiga lainnya berbalik karena terkejut. Apakah ada Na Yuanzu di kamar dagang? Urusan kamar dagang hampir selesai, dan inilah waktunya memikirkan tentang kultivasi Anda sendiri. Kita akan menerobos alam Na Yuan, jadi mutiara Na Yuan sangat penting. Efek dari mutiara Na Yuan mirip dengan jamu Na Yuan, tetapi jamu Na Yuan bersifat sementara, sedangkan mutiara Na Yuan bersifat permanen. Mutiara Na Yuan dapat membantu orang menyerap lebih banyak vitalitas langit dan bumi. Alam Na Yuan standar tingkat pertama dapat menyerap 1000 meter kubik vitalitas langit dan bumi dalam sekejap. Berapa banyak arah energi langit dan bumi yang dapat diserap oleh alam Na Yuan? Pertama-tama, banyak hubungannya dengan kekuatan Rumah Ming. Rumah Ming kelas 1 ada di satu sisi, dan Rumah Ming kelas 10 ada di 10 petunjuk arah. Rumah Ming Su Tianmu adalah rumah Tianpin Ming, dan jumlah dasar energi langit dan bumi yang dapat diserap secara instan adalah 100 meter persegi. Mutiara Na Yuan dibagi menjadi tingkat biasa, tingkat luar biasa, dan tingkat suci. Hanya satu mutiara Na Yuan tingkat fana sudah cukup bagi Su Tianmu untuk menggandakan kekuatan 100 meter persegi. Manik-manik Na Yuan dari produk-produk berkualitas tinggi telah berlipat ganda lagi, dan produk-produk suci terus berlipat ganda berdasarkan produk-produk berkualitas tinggi. Jika Su Tianmu bisa mendapatkan mutiara Na Yuan suci ketika dia menerobos alam Na Yuan, energi langit dan bumi yang bisa dia serap secara instan akan mencapai 800 arah yang menakutkan. Tahukah Anda? Bahkan Mingfu kelas 10, setelah memperoleh mutiara Na Yuan tingkat suci, hanya dapat menyerap energi langit dan bumi ke 80 arah, menghancurkannya 10 kali. Di alam yang sama, Anda benar-benar dapat menghancurkannya hanya dengan menjentikkan jari. Ya, Ni Changming dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu menjawab dengan kecewa. Sekarang kamar dagang berada dalam krisis hidup dan mati, mengapa mereka masih khawatir dengan terobosan mereka? Presiden, saat ini saya memiliki 3 manik suci Pina Yuan. Hanya 3. Su Tianmu mengerutkan kening. Keempat urat gelapnya membutuhkan manik Na Yuan, tapi ada satu yang hilang. Bawakan semuanya. Saya menggelengkan kepala karena kecewa,
tetapi dapat dimaklumi bahwa kamar dagang baru saja dimulai, jadi saya harus mengumpulkan sisanya sendiri. Melihat kekecewaan Su Tianmu, Ni Changming dan yang lainnya menghela nafas dalam hati. Sudah bagus bahwa mereka bisa menghasilkan 3 produk suci dan manik-manik Na Yuan. Keluarga biasa tidak akan mampu menghasilkan satu pun produk suci. Sepertinya Presiden ingin memberikan mutiara Na Yuan kepada orang lain. Aku ingin tahu gadis mana yang seberuntung itu. Senang rasanya disukai Presiden. Pina Yuan suci, terima saja jika Anda memintanya. Ni Changming dan yang lainnya berbalik dan turun, bergosip tentang Su Tianmu. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa Su Tianmu tidak akan bisa menggunakan 3 mutiara Na Yuan kelas suci sendirian. Hei, Laoni, kudengar kamu memiliki seorang putri yang sangat menawan. Mengapa kamu tidak memperkenalkannya kepada Presiden? Itu benar. Apakah kamu melihat Ming Jiajing dari klan Matahari Terbenam? Dia jelas-jelas ada di sini untuk Presiden, berhati-hatilah agar tidak direnggut olehnya. Ni Changming mendengarkan ejekan Deng Surong dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Sekarang apakah kamar dagang dapat melanjutkannya adalah sebuah pertanyaan. Tidak bisakah kalian berdua berpikir lebih jauh tentang bagaimana menyelesaikan krisis ini? Ketika Deng Surong dan Deng Surong mendengar ini, ekspresi mereka langsung berubah suram. Mereka hanya bersenang-senang, lagi pula, Presiden tidak bisa memikirkan solusi yang paling bisa mereka pikirkan adalah hidup dan mati bersama kamar dagang. Bahkan jika mereka berada di alam spiritual, dalam situasi putus asa, hanya monster tak tertandingi yang dapat dengan paksa membuka lubang harapan. Jangan khawatir, Presiden pasti akan menemukan jalan. Ni Changming melihat suasana hati mereka berdua sedang buruk dan menghibur mereka. Keduanya mengangkat alis dan menatapnya bertanya, bagaimana menurutmu? Presiden akhirnya menipu raja dan agar tetap tinggal. Apakah menurut Anda Presiden tidak akan menipu dia hingga mati? Ni Changming menyeringai di bibirnya. Dia bisa memikirkan satu alasan mengapa Su Tianmu tidak terburu-buru sampai sekarang. Selain raja dan, tidak ada kemungkinan lain. Deng Surong dan Deng Surong tertegun sejenak, lalu mata mereka berbinar. Ya, mengapa mereka mengabaikan raja dan Presiden berusaha keras untuk menjaga raja dan tetap di sini, dan itu jelas bukan hanya mengenang masa lalu. URL pertama. Selain itu, ini baru kedua kalinya keduanya bertemu, dan tidak ada yang perlu dibicarakan. Ya, Presiden pasti sudah membuat pengaturan sebelumnya. Ni Tua, tolong segera bawa putrimu kembali dari klan Tianyuan. Suatu hari berlalu, Raja Alkimia meninggalkan ruang alkimia dan melihat Qi Ye yang telah menunggu di luar. Tuan. Qi Ye mengepalkan tinjunya dan menatap Raja dan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan, kulitmu. Setidaknya 20 tahun lebih muda. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, corak kulit Raja dan jauh lebih baik. Ia tidak lagi tampak seperti tua. Tidak hanya coraknya, kerutan di wajahnya juga jauh lebih halus. Hampir perubahan. Senyuman muncul di bibir Raja dan, inilah manfaat pulih dari cederanya. Tidak hanya energi dan semangatnya pulih banyak, ia juga merasa badannya jauh lebih ringan. Jika dia diminta untuk menyempurnakan jamu Yunling 9 tanda lagi, dia tidak akan pernah membuat banyak kesalahan seperti terakhir kali, dan dia tidak akan pernah dimarahi oleh Changlan lagi. Di mana Presiden Changlan? Senior dan King. Begitu Dan King bertanya, Su Tianmu melangkah mendekat. Presiden Changlan. Pangeran dan mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak memanggil temannya seperti sebelumnya, tetapi lebih hormat. Su Tianmu membantunya mengobati luka-lukanya, yang seperti hadiah rekonstruksi. Senior dan King, kenapa kamu harus belak-belakan? Tolong. Su Tianmu mengundang sambil tersenyum, dan meminta Dan King untuk tidak terlalu menyendiri. Raja dan mengikuti Su Tianmu dan berjalan ke alun-alun tengah kompleks, di mana dia melihat pilar besar ke langit baru saja selesai dibangun. Teman kecil Changlan, apa ini? Raja dan menatap pilar Tongtian setinggi 1000 kaki, dengan penuh keraguan. Raja Laodan ada di sini untuk menerobos. Su Tianmu menunjuk ke puncak pilar Tongtian sambil tersenyum. Raja dan hanya bisa menatap, dan memintanya menerobos di ketinggian 1000 kaki. Apakah Anda yakin tidak akan mengorbankan dia ke surga? Teman kecil Changlan, kamu benar-benar luar biasa. Setelah beberapa saat, dia memahami tujuan Su Tianmu dan berkata sambil tersenyum masam.
Untuk membangun reputasi ramuan itu, semua kekuatan di kota Jingyang dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Oke, aku akan mempertaruhkan nyawaku hari ini. Jantung raja dan berdetak kencang, dia tidak mempedulikannya lagi, dan terbang menuju puncak pilar Tongtian. Sebarkan berita bahwa Raja Alkimia telah membuat terobosan hari ini. Su Tianmu mengangkat tangannya dan melambaikan jarinya ke Ni Changming dan yang lainnya di belakangnya. Mereka bertiga segera mengangguk dan turun dengan kegembiraan di dalam hati mereka. Su Tianmu pasti punya cara, dan sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa cara ini terlalu bagus. Di luar majelis umum, banyak orang dari seluruh kota Jingyang memandang ke pilar Tongtian yang menjulang tinggi, dan mereka semua bingung. Di cabang kamar dagang Nisang dan eksekutif senior lainnya memandang Tongtianzu dari kejauhan dan mencibir. Apa yang ingin dilakukan kamar dagang Changlan dengan tiba-tiba membangun pilar sebesar itu? Mungkinkah mereka masih ingin kabur dari langit melalui pilar? Orang-orang dari kamar dagang Nisang tertawa tanpa ampun. Kamar dagang Changlan sekarang dikelilingi oleh eyeliners seperti tong besi. Hah! Sepertinya ada seseorang di atas sana. Di mata mereka, Raja Alkimia seperti titik hitam kecil, terbang ke puncak pilar Tongtian. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar ingin kabur? Presiden, kamar dagang Changlan telah mengeluarkan pengumuman baru. Saat mereka bingung, seorang diaken bergegas mendekat dan berkata kepada Nisang yang berdiri di atap. Nisang mengaitkan jarinya ke diaken, dan diakon itu bergegas maju dengan pengertian, menangkupkan tinjunya dan berkata, kamar dagang Changlan telah mengeluarkan pengumuman untuk mulai menjual ramuan jenis ke-9. Jenis ramuan ke-9. Pernyataan ini mengejutkan Nisang dan yang lainnya. Kamar dagang Changlan belum mengumumkan ramuan ke-9 pada upacara pendirian. Ramuan macam apa itu? Nisang bertanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah ramuan kuno yang disebut Jiwen Yunling dan. Menurut apa yang mereka katakan, ramuan ini adalah obat mujarab kelas 1 dan telah hilang selama 100.000 tahun. Obat ini dapat diambil oleh orang-orang hari ini. Sebuah mahakarya dari zaman kuno. Semua orang di Nisang kaget, hanya 5 kata ini yang bisa menyapu bersih segalanya. Resep ramuan kuno kelas 1 yang hilang bahkan lebih berharga daripada harta langka. Apa efeknya? Nisang jelas panik, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Mungkinkah 9 pola yang mengandung jamu spiritual menjadi modal untuk membalikkan kamar dagang Changlan? 9 tanda yang mengandung jamu roh menembus alam persimpangan spiritual dan alam transformasi roh. 3 tanda, 6 tanda, dan 9 tanda semuanya dapat digunakan untuk menerobos alam. Mendesis. Mendengar efek dari jamu Jiwen Yunling, semua orang di Nisang tersentak dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Semacam ramuan yang menembus 2 alam, siapa yang bisa menandinginya? Mustahil, bagaimana kamar dagang Changlan bisa mendapatkan ramuan yang begitu kuat? Tidak mungkin ada obat mujarab yang begitu kuat. Namun tak lama kemudian, mereka semua meraung tak percaya. Bahkan jika ada obat mujarab yang begitu kuat di dunia, obat itu tidak akan berada di tangan kamar dagang kelas 3. Diakon itu ragu-ragu dan tidak berbicara. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Dia menoleh untuk melihat pilar Babel dan terkejut ketika dia melihat bintik hitam di atasnya. Presiden, orang di pilar itu adalah Raja Alkimia. Apa? Ni Chang'e mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksud diakon itu. Pilar Tongtian yang dibangun oleh kamar dagang Changlan dipersiapkan untuk Raja Alkimia. Hari ini Raja Jamu akan meminum jamu pengaya jiwa 9 tanda di pilar Tongtian dan menerobos ke tingkat baru di alam transformasi spiritual. Apa katamu? Semua orang di Nisang takut dengan kata-kata ini. Apakah kamar dagang Changlan begitu gila? Siapa yang berani membiarkan raja dan bertindak sebagai juru bicara dan membuat terobosan di hadapan publik dengan meriah? Kamar dagang Changlan melakukan hal itu. Semua orang di Nisang saling memandang dan bergegas menuju pilar Tongtian tanpa ragu-ragu. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah itu benar atau tidak, dan apakah kamar dagang Changlan sedang mempermainkannya. Suas-huas-hua. Bukan hanya mereka yang bergegas menuju pilar Tongtian, tetapi semua orang yang mendengar berita tersebut bergegas menuju pilar Tongtian. Entah itu keajaiban atau lelucon, mereka semua harus menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Apakah mereka gila? Penatua Zhou dan Ming Jiajing terbang di udara,
melihat orang-orang bergegas menuju kota Jingyang dari segala arah, dan bergumam dengan susah payah. Apa yang dilakukan kamar dagang Changlan sungguh terlalu gila dan sangat berani. Kecuali kamar dagang Changlan, sama sekali tidak ada kamar dagang lain yang berani melakukan ini. Namun anehnya Raja Dan masih sangat kooperatif dalam melakukan hal tersebut. Melihat Penatua Zhou yang tidak dapat diterima, Ming Jiajing tidak bisa menahan senyum. Apakah kamu masih berani membiarkan Changlan berlutut dan memohon padamu sekarang? Dia berpikir diam-diam di dalam hatinya. Jika bukan karena identitasnya sebagai Penatua Zhou, dia benar-benar ingin mengatakan ini dengan lantang. Jangan lihat monster apa Changlan itu. Apa menurutmu dia berani sombong tanpa latar belakang yang besar? Jika itu orang lain, apalagi menekan Nisang Merchant Guild ke tanah dan menggosoknya, mereka tidak akan bisa mengeluarkan 9 jenis ramuan. Sekalipun ada 9 jenis ramuan, dia mungkin tidak memiliki keberanian untuk tidak mengkhawatirkan banyak kekuatan. Penatua Zhou, setelah hari ini, saya khawatir tidak ada kekuatan yang berani menyentuh kamar dagang Changlan. Mendengarkan kata-kata Ming Jiajing, Penatua Zhou mendengus tidak senang. Dia ingin membantah tetapi harus mengakui fakta bahwa kamar dagang Changlan memiliki pijakan yang kokoh. Dengan pertempuran besar seperti itu, di bawah pengawasan ratusan ribu orang, kamar dagang Changlan tidak hanya akan menjadi terkenal, tetapi tidak ada yang berani menyentuhnya. Mereka yang berani menggerakkan kamar dagang Changlan tidak akan melakukannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin baik pula pemahamannya tentang apa itu saling menguntungkan dan saling menguntungkan. Presiden benar-benar sedang menyusun strategi. Melihat semakin banyak orang yang datang untuk menonton, Ni Changming dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Dan hal ini pun menyulut semangat juang mereka. Mereka sangat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Su Tianmu, kamar dagang pasti akan menjadi lebih kuat dan mencapai puncaknya. Su Tianmu menyaksikan semua ini dengan puas, terbang, mendarat di atas pilar Tongtian, dan menjaga gerbang Raja Dan. Ketika Ni Changming dan dua lainnya melihat ini, mereka semua terbang dan mengepung Alchemy King, melihat sekeliling dengan waspada. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani mengganggu terobosan Alchemy King. Menyebar, jangan halangi Raja Alkimia. Su Tianmu melihat Ni Changming dan yang lainnya mengelilingi Raja Alkimia dengan erat, melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana orang lain bisa melihat terobosan Raja Alkimia, dan bagaimana mereka bisa melihat dengan jelas. Kegunaan Alchemy King jika mereka dikepung begitu rapat. Obat mujarab macam apa itu? Ni Changming dan tiga lainnya jelas sedikit gugup. Mereka saling memandang dengan senyum canggung dan buru-buru menyingkir. Di dunia ini, siapa yang berani menyentuh Raja Alkimia? Senior dan King, itu sudah cukup. Su Tianmu melihat kerumunan di sekitarnya dan berbalik untuk berkata kepada Raja Dan. Pil King membuka matanya, melihat sekeliling, mengeluarkan jamu 9 tanda Yunling, dan melemparkannya langsung ke udara. Retakan. Dengan jentikan jari, botol giok itu pecah, dan jamu putih bersih dengan 9 garis melayang di udara, memungkinkan semua orang untuk melihat dengan jelas seperti apa jamu Yunling 9 garis itu. Apakah itu jamu 9 tanda Yunling? Ini benar-benar terlihat seperti ramuan kelas 1. Apakah jamu Yunling 9 tanda ini benar-benar sekuat yang mereka katakan? Raja Jamu berada di alam transformasi spiritual tingkat ketiga, dan dia masih berada di usia senja. Bisakah dia menerobos ke tahap tengah alam transformasi spiritual hanya dengan 1 jamu? Ratusan ribu mata menatap jamu Yunling 9 pola, dan selalu ada suara keraguan. Mereka tidak hanya mempertanyakan jamu tersebut, tetapi mereka juga mempertanyakan apakah badan Raja Jamu benar-benar dapat menerobos. Nisang menatap jamu Jiwen Yunling. Dia tidak percaya bahwa Raja Jamu dapat menerobos hanya dengan 1 jamu, tetapi dia tidak berani bertaruh, dan dia tidak mampu membelinya. Satu-satunya cara sekarang adalah menghancurkan jamu Jiwen Yunling. Hanya dengan cara ini kamar dagang mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup, jika tidak mereka akan dikejar dan dipukuli oleh kamar dagang Changlan sampai mereka dihancurkan. Dia tidak percaya bahwa begitu kamar dagang Changlan memperoleh kekuasaan, mereka akan berbaik hati membiarkan mereka pergi. Tapi dia siap untuk bergerak beberapa kali, tapi dia masih menahannya. Menghancurkan ramuan di tangan Raja Alkimia adalah sebuah provokasi ke kuil Raja Alkimia. Dengan banyaknya pasang mata yang mengawasi, itu merusak reputasi kamar dagang.
Selain itu, siapa yang bisa menjamin kamar dagang Changlan hanya akan memiliki jamu ini? Saya harus mengatakan bahwa dia benar kali ini. Kamar dagang Changlan benar-benar hanya memiliki yang ini, dan mereka bahkan tidak memiliki bahan untuk menyempurnakan yang kedua mereka, jadi mereka hanya bisa melewatkannya. Setelah semua orang melihat ramuan itu dengan jelas, Raja Alkimia mengangkat tangannya untuk menangkap ramuan itu. Hatinya sedikit bergetar ketika dia melihat ramuan itu. Selama bertahun-tahun, dia hanya berusaha menyelamatkan hidupnya dan bertahan, tidak pernah memikirkan tentang terobosan. Di luar dugaan, saat bertemu Su Tianmu, lukanya tidak hanya teratasi, tapi ia juga mampu menerobos. Namun, dia masih belum memiliki kepercayaan diri di dalam hatinya, tetapi pada titik ini, tidak peduli apakah dia memiliki kepercayaan diri atau tidak, dia harus melakukannya terlebih dahulu. Dia mengangkat kepalanya dan menelan ramuan itu dalam satu tegukan, lalu mengumpulkan seluruh energinya untuk memulai terobosan. Melihat dia menelan ramuan itu dan mulai berlatih, ratusan ribu orang menjadi gugup dan menatap Raja Ramuan itu, menolak untuk berpaling sejenak. Di ketinggian ribuan kaki, menggantung di udara membutuhkan biaya yang besar, namun meski 1 hari berlalu, tidak ada yang turun, meski terus meminum jamu, mereka tidak mau ketinggalan adegan apapun. Apakah Raja dan masih bisa menerobos? Bukankah karena aku tidak bisa menerobos? Melihat tidak ada pergerakan dari Raja dan di hari terakhir, Ni Changming dan 3 lainnya menjadi gugup, dengan hati di tenggorokan. Jika mereka tidak bisa menerobos, mereka akan mendapat masalah besar. Tapi hanya mereka yang khawatir. Ratusan ribu orang tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang berani mengambil kesimpulan sampai mereka melihat akhirnya. Hanya orang-orang di kamar dagang Nisang yang terus mengutuk dalam hati bahwa Raja dan tidak dapat menerobos, dan yang terbaik adalah mati di sini. Saya tidak tahu apakah kutukan mereka menjadi kenyataan, tetapi saat berikutnya saya melihat Raja Alkimia gemetar dan mulutnya mulai berdarah. Nafas tenang tiba-tiba menjadi kacau, sangat kacau. Semua orang tercengang dan segera mulai membuat keributan. Raja dan terluke. Jika kamu terluke sebelum bisa menerobos, kamu pasti tidak akan bisa menerobos. Di usianya, adalah hal yang baik jika dia tidak bisa menerobos. Dia bahkan mungkin mati di sini. Penonton sebenarnya tidak mengejek atau mengutuk Raja Alkimia. Raja Alkimia sudah tua, dan kemungkinan menerobos dan mati secara tiba-tiba sangatlah tinggi. Orang tua, dia akhirnya pergi. Cepat mati di sini. Ini kuburanmu. Semua orang di Nisang menghela nafas lega, dengan senyum bangga di wajah mereka, dan bahkan lebih kejam lagi mengutuk Raja dan agar mati di sini. Selama Raja dan meninggal, kamar dagang Changlan tidak mungkin bertahan. Semua kekuatan yang mengincar kamar dagang Changlan akan bergerak maju, dan Kuil dan Wang tidak akan melepaskan kamar dagang Changlan. Penatua Zhou merasa lega ketika melihatnya, dan menoleh untuk melihat Su Tianmu. Apakah sekarang waktunya untuk memohon padanya? Presiden Ni Changming dan yang lainnya segera panik dan meminta bantuan Su Tianmu. Wajah Su Tianmu menjadi gelap. Dia masih terlalu cemas. Raja dan harus dibiarkan pulih dari luka-lukanya. Dengan langkah cepat, Gangqi berubah menjadi jarum dan terus-menerus menembus badan Raja dan. Qiye bergegas dengan cemas dan tercengang saat melihat metode Su Tianmu. Dia juga seorang penyembuh yang kuat. Alkimia sudah sangat kuat, tetapi dia juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang kedokteran. Apakah ada monster maha kuasa di dunia ini? Di saat yang sama, dia juga jenius dalam bisnis dan memiliki bakat yang sangat tinggi dalam budidaya. Dia hanya perlu pandai menyempurnakan senjata, bukan? Apa yang dia lakukan? Semua orang di Nisang hanya menyombongkan diri atas kemalangan itu, tetapi ketika mereka melihat tindakan Su Tianmu, senyuman di wajah mereka berangsur-angsur memudar, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Sekalipun Anda tidak menggunakan obat mujarab, mungkinkah Anda masih menjadi praktisi medis yang kuat? Tidak hanya mereka, semua orang memandang Su Tianmu dengan tidak percaya. Penatua Zhou tidak dapat mempercayainya. Bahkan jika dia masih sangat muda dan memiliki pencapaian yang tinggi dalam bidang alkimia, dia masih sangat kuat dalam bidang kedokteran. Ming Jiajing memandang Su Tianmu dengan bintang di matanya. Inilah pria yang pantas untuknya. Dia maha kuasa dan mahir dalam segala bidang. Deng Tua, apakah presiden masih ahli medis yang kuat?
Ni Changming dan yang lainnya tercengang. Mereka mengira Su Tianmu akan menggunakan metode lain untuk membantu Raja dan, tetapi mereka tidak menyangka dia akan melakukannya secara langsung. Deng Surong memandang Ni Changming dengan tatapan bingung, kamu bertanya padaku. Saya bertanya siapa yang pergi. Presiden benar-benar tak terduga. Seng Xiaoyong menghela nafas, dan mereka berdua mengangguk. Kemampuan Su Tianmu membuat mereka tidak bisa melihat dengan jelas, dan dia bisa mengejutkan mereka di setiap kesempatan. Ni Tua, sepertinya kamu benar-benar tertarik padaku. Jika Anda tidak menelepon kembali putri Anda, Presiden akan menjadi milik orang lain. Presiden sepertinya belum menikah. Sekarang panggil putrimu kembali, dia akan menjadi istri pertama. Setelah mendengarkan nasihat tulus kedua orang itu, Ni Changming terdiam, merasa sangat tersentuh di hatinya. Jika dia bisa memiliki menantu seperti Su Tianmu, hidup ini sudah cukup. Dan jika dia menjadi ayah mertua Su Tianmu, tidak mudah menggunakan kontrak jiwa itu untuk mengendalikannya, bukan? Di bawah tatapan semua orang yang semakin ketakutan, kulit raja dan terus membaik, dan aura kacaunya menjadi lebih stabil. Dia benar-benar sembuh. Semua orang tercengang dan memandang Su Tianmu dengan kaget. Keterampilan medis ini mungkin telah mencapai tingkat ahli kedokteran, dan masih berada di puncak. Hah! Raja dan menghela nafas lega, membuka matanya dan menatap Su Tianmu, dengan ekspresi rumit dan keterkejutan yang mendalam di matanya. Teman kecil Changlan, kamu benar-benar mengejutkanku di setiap kesempatan. Dia tidak bisa menahan nafas. Bahkan jika Su Tianmu dapat menyembuhkan lukanya, dia hanya akan memberikan pujian kepada pendeta Su masih seorang ahli kedokteran. Pak Tua, saya yakin. Dia benar-benar yakin saat bertemu monster seperti itu. Senior dan King, teruslah menerobos. Su Tianmu hanya tersenyum tipis dan berkata, sekarang Anda bisa menerobos dengan percaya diri. Raja dan memandang Su Tianmu dengan penuh rasa terima kasih sebelum mulai berlatih dan terus melakukan terobosan. Terima kasih, Presiden Changlan. Qiye menghela nafas lega saat melihat ini, melangkah maju dan mengepalkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Sama-sama, akulah yang seharusnya berterima kasih. Su Tianmu menggelengkan kepalanya dan berkata, saling menguntungkan, bukan bantuan besar. Melihat Raja Alkimia terus berlatih dan membuat terobosan, ratusan ribu orang menjadi gugup lagi. Semua orang di kamar dagang Nisang kehilangan harga diri mereka sebelumnya dan hanya merasa cemas. Tanpa cedera sebagai penghalang, terobosan Raja Alkimia menjadi lebih lancar. 2 jam kemudian, auranya mulai terus meningkat, dan segera mencapai titik kritis, berlari menuju alam transformasi spiritual tingkat keempat. Terobosan akan segera terjadi. Hati setiap orang berdebar-debar, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada saat ini. Setengah jam kemudian, ratusan ribu orang mengangkat kepala untuk melihat ke langit di atas. Mereka melihat angin dan awan, dan warna langit dan bumi berubah. Siapapun dengan tingkat kultivasi di atas alam spiritual dapat merasakan kerusuhan energi spiritual. Kita akan menerobos. Angin kencang bertiup, dan pakaian semua orang tertiup angin. Energi spiritual antara langit dan bumi menyerbu menuju Alchemy King. Pada saat yang sama, Raja dan mengeluarkan 2 batu spiritual dan dengan panik mengekstraksi energi spiritual. Merusak. Saat dia meraung di dalam hatinya dengan ekspresi ganas, semua energi spiritual di meridiannya mengalir 10 kali lebih cepat dalam sekejap, menerobos belenggu satu demi satu. Ledukan. Aura yang kuat menyapu pemandangan dalam sekejap, dan semua orang di Su Tianmu yang berdiri di pilar Tongtian terbang menjauh. Penonton yang mengelilinginya juga terlempar beberapa meter jauhnya. Su Tianmu dan yang lainnya dengan paksa menstabilkan badan mereka. Melihat Pil King yang melonjak, senyuman muncul di wajah mereka. Jamu 9 tanda Yunling berhasil diluncurkan. Raja dan benar-benar membuat terobosan. Di usia senjanya, dia mengalami cedera. Sebuah jamu benar-benar menciptakan keajaiban. Ratusan ribu mata menatap Raja dan setelah terkejut, mereka memandang Su Tianmu satu demi satu, dengan mata panas, seolah ingin memberinya makan. Menghadapi tatapan panas dan gila semua orang, Su Tianmu kokoh seperti gunung, terbang dan mendarat di depan Raja Alkimia, menatap ke arah kerumunan dan berkata dengan keras, saya tahu efek dari ramuan kuno kelas 1, Jiwen Yunling dan, saya pikir semua orang sudah melakukannya lihat dengan jelas.
Tak seorang pun di antara ratusan ribu orang mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua menatap Su Tianmu. Raja Alkimia telah setuju untuk menjadi alkemis kehormatan asosiasi kita. Saya akan menyerahkan jamu Yunling 9 pola kepadanya dan memiliki wewenang penuh untuk memperbaikinya. Begitu kata-kata ini keluar, ratusan ribu orang berteriak seperti guntur dan memandang raja dan dengan tidak percaya. Bukankah kuil Danwang netral? Bagaimana Danwang bisa bergabung dengan kamar dagang? Raja jelas-jelas melanggar aturan. Kuil Danwang tetap netral. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kuil Danwang sendiri. Semua orang segera menjadi mareh. Kuil Danwang melanggar janjinya dan menyebabkan kehancurannya sendiri. Status suci kuil Danwang langsung runtuh di hati mereka. Engah. Raja dan masih dalam proses menstabilkan budidayanya. Ketika dia mendengar kata-kata Su Tianmu, dia bergoyang, tiba-tiba membuka matanya, dan hampir mengeluarkan seteguk darah lama. Changlan, kamu menyakitiku. Biarpun dia setuju untuk menjadi alkemis kehormatan, arti pengumuman Su Tianmu di depan umum sangatlah berbeda. Ini membuatnya siap untuk mati. Senior dan Raja, aku tidak bisa mengkhianati kuil Danwang. Begitu Su Tianmu membuka mulutnya, Danwang tahu bahwa dia akan menuangkan air buruk padanya, jadi dia segera berdiri dan mengirim pesan untuk menyela kata-kata Su Tianmu. Semuanya. Raja Alkimia memandang ratusan ribu orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya telah menyetujui kamar dagang Changlan untuk menjadi alkemis kehormatan, tapi ini hanya posisi pribadi saya dan tidak mewakili kuil raja dan... Presiden Changlan baru saja menjelaskan dengan jelas bahwa syarat bagi saya untuk menjadi alkemis kehormatan adalah membantu kamar dagang dalam menyempurnakan jamu 9 tanda Yunling dan tidak akan memberikan kemudahan lainnya. Setelah selesai berbicara, Raja dan menghela nafas lega dan diam-diam menyeka keringat dingin. Jika dia tidak berbicara lagi, dia akan dipermainkan sampai mati oleh Changlan. Ratusan ribu orang mengangguk sedikit puas setelah mendengar ini. Selama kuil Danwang tidak mengubah posisi netralnya, mereka tidak memiliki banyak pendapat. Meskipun fakta bahwa Raja Dan adalah alkemis kehormatan kamar dagang Changlan masih membuat mereka tidak bahagia, kuil Raja Dan bukan milik Raja Dan saja, dan posisi suci kuil Raja Dan bukanlah sesuatu yang bisa mereka ubah begitu saja. Sepatah kata pun, jadi tentu saja sulit untuk mengatakan apapun. Su Tianmu mengangkat bahu tanpa daya. Dia licik, tapi tidak apa-apa selama dia membantunya menyempurnakan jamu 9 tanda Yunling, rencananya masih bisa berjalan normal. Seperti yang dikatakan Raja Jamu, saya benar-benar dapat menjamin hasil dari jamu Jiwen Yunling. Raja Dan baru saja menarik napas, tetapi kata-kata Su Tianmu selanjutnya membuatnya menteh darah lagi. Dia berbalik untuk menatap Su Tianmu. Setidaknya mari kita bicara tentang gaji dan remunerasi dulu. Saya benar-benar telah melakukan dosa di kehidupan terakhir saya. Pangeran Dan hampir menangis tanpa air mata. Berapa banyak dosa yang telah dia lakukan di kehidupan sebelumnya untuk menghadapi hal seperti itu. Jika dia bisa memulai hidupnya lagi, dia tidak akan pernah berhubungan dengan Changlan, apalagi menyetujui syarat apapun Changlan. Bersambung ke 1061.